Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai reformasi hak atas tanah. Perkenalkan, saya David Alfian Tasik. Saya Melani Kemencena. Saya Armenti Lawapayung. Saya Arika Supriyani. Saya Viola Yuni Batara. Saya Angela Mentari Tupak. Dan saya Yerindi Alfred Wiyanto. Reformasi hak atas tanah di Indonesia merupakan amanah dari TEP MPR nomor 9/MPR/2001 dan setelah diterbitkannya keputusan MPR nomor 5 tahun 2003 yang mengamanahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan agraria. Ketetapan dan keputusan MPR ini oleh banyak pihak dianggap sebagai sejarah dimulainya reforma hak atas tanah di Indonesia. Pada 1950-an, pemerintah Indonesia berupaya memajukan pembangunan sosial ekonomi dengan cara yang lebih sistematis. Watak perekonomiannya yang sangat terkait dengan tanah menyebabkan rumusan kebijakan dan implementasinya terutama difokuskan pada pembangunan pertanian. Setidaknya ada 2 pemicu konflik hak atas tanah. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah hak atas tanah, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah, dan kepemilikan hak-hak atas tanah maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang akhirnya berujung pada konflik. Meningkatnya konflik tanah di Indonesia pada dasarnya sebagai akibat dari derasnya penetrasi kapitalisme di sektor tanah dan semakin sulitnya rakyat mengakses sumber-sumber tanah, sehingga yang terjadi kemudian adalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses rakyat terhadap tanah semakin sempit. Sebaliknya, pemodal aksesnya terbuka lebar, dikarenakan perumusan kebijakannya di Indonesia lebih memberi peluang bagi proses menuju konsentrasi tanah pada satu kekuatan modal, sehingga masyarakat lokal disingkirkan secara perlahan dari akses atas tanahnya. Selanjutnya, secara harfiah, istilah land reform berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata land yang berarti tanah dan kata reform yang berarti perombakan. Oleh karena itu, land reform secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Akan tetapi dalam konsep land reform sesungguhnya kepemilikan, kepenguasaan, dan penggunaan sumber-sumber hak atas tanah yang berkeadilan untuk kepentingan rakyat kecil, petani, buruh tani, nelayan secara menyeluruh dan komprehensif, meningkatkan aset yang disertai penataan akses untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga, Gunawan Wiradi menegaskan bahwa reforma hak atas tanah bukan sekedar hanya untuk membagi-bagi lahan semata, namun bagaimana pasca redistribusi tanah itu. Istilah land reform di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno merupakan salah satu bagian dari konsep pembaruan hak atas tanah yang terkandung dalam UU PA. Pengertian land reform menurut ketentuan Undang-Undang Hak Atas Tanah adalah pengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertian land reform yang dirumuskan oleh Food and Agriculture Organization, yaitu suatu program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. Prinsip land reform berasaskan prinsip hak menguasai dari negara. Dengan land reform diatur siapa-siapa yang berhak mempunyai hak milik, pembatasan luas minimal dan maksimal luas tanah. Secara ideologis, reforma hak atas tanah ini disiapkan dan dijalankan sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan. Di era Orde Baru, kewenangan pemerintah pusat mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam dilakukan secara sektoral, otoritarian, dan sentralistik. Sementara itu, pada kenyataannya, pemberian izin pemanfaatan kekayaan alam kepada badan-badan usaha tersebut mengakibatkan 3 masalah utama, yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik-konflik hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan. Penyusunan prioritas nasional reforma agraria sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 yang mencakup 5 komponen utama, yakni yang pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, yang kedua, penataan, penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria, yang ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria, yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria, dan yang terakhir, kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai program prioritas reforma hukum hak atas tanah. Ada 5 program prioritas reforma hukum hak atas tanah, meliputi yang pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik hukum hak atas tanah. Yang kedua, penataan penguasaan dan pemilikan tanah, objek reforma hukum hak atas tanah. Yang ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah, objek reforma hukum hak atas tanah. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah, objek reforma hukum hak atas tanah. Yang kelima, kelembagaan pelaksana reforma hukum hak atas tanah, pusat dan daerah. Reforma hukum hak atas tanah itu merupakan suatu penataan kembali atau perombakan atau perubahan struktur yang mendasar atas hubungan-hubungan dalam atau intra, yaitu antara subjek dalam agrarian dan pemanfaatan objek agraria tersebut. Demikian penyampaian materi dari kami mengenai reformasi hak atas tanah. Dan dari materi ini kami menyimpulkan bahwa sebelumnya reformasi hak atas tanah lebih cenderung terfokus pada redistribusi tanah dari pemilik besar ke masyarakat luas. Sedangkan pada masa sekarang, reformasi hak atas tanah lebih berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan hak-hak perlindungan masyarakat adat, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan proses hukum terkait tanah. Demikian penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.